Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Julianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang Sistem Ekonomi Indonesia. Sistem Ekonomi Indonesia. Pengertian sistem ekonomi. Menurut Dumari 1996, suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tantangan kehidupan. 2. Menurut Tom Gunadi 1985, sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran. Menurut Suroso 1997, usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Macam-macam sistem perekonomian, yaitu ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, liberal, bebas, dan kapasitas, sistem ekonomi sosialisasi atau komando atau terpusat atau komunis, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja atau rintuh. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. 2. Hanya sedikit menggunakan modal. 3. Pertukaran dilakukan dengan barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Masih terkait tradisi. Dan yang terakhir, tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kebaikan sistem ekonomi tradisional ada 3. 1. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan individu sangat erat. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipukul. 3. Tidak individualistis. Kelemahan sistem ekonomi tradisional yaitu ada teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah, dan ada juga mutu barang hasil produksi rendah. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau bebas atau kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal atau bebas atau kapitalis. 1. Setiap orang bebas memiliki barang termasuk barang modal. 2. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. 3. Aktivitas ekonomi ditujukan oleh memperoleh laba. 4. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat swasta. 5. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. 6. Persaingan dilakukan secara bebas. Dan yang terakhir 7. Peranan modal sangat vital. Kebaikan sistem ekonomi pasar, liberal, bebas, dan kapitalis. 1. Membutuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Munculnya persaingan untuk maju. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Kelemahan sistem ekonomi pasar liberal bebas kapitalis yaitu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Sistem ekonomi sosialis, komando, terpusat, dan komunis merupakan suatu sistem di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Contoh negara yang menggunakan sistem perekonomian ini adalah Cina, Rusia, Kuba. Sistem ini berdasarkan pandangan dari Karl Marx.
Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis, komando, terpusat, dan komunis. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Hak milik perorangan tidak diakui. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kebaikan sistem ekonomi sosialis, komando, terpusat, dan komunis. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi sosialis, komando, terpusat, dan komunis. 1. Mematikan inisiatif individu untuk maju. 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran sistem ekonomi pasar dan terpusat di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam bentuk perekonomian, campuran sumber-sumber ekonomi bangsa termasuk faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. Di samping sumber tertentu dikuasai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Karena itu, di dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak dua sektor yaitu swasta dan negara. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. 1. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. 2. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Peranan pemerintah dan sektor swasta berimbang. Kebaikan sistem ekonomi campuran. 1. Menghindari traffic liberal. Menghindari adanya monopoli. Menghindari dominasi kekuasaan pemerintah. Kelemahan sistem ekonomi campuran yaitu pemerataan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan, pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah, serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. Pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Sistem perekonomian di Indonesia, yaitu pada awal RI berdiri sudah cukup dijelaskan oleh tokoh-tokoh ekonomi bahwa sistem perekonomian Indonesia dalam perkembangannya, pembicaraan tentang sistem perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada sistem ekonomi campuran, tetapi mengarah pada suatu bentuk baru yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila, Mubyarto, ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sesungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan materi tentang sistem ekonomi Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.